Vivat Cor Yesus. Salam dalam hati Yesus untuk para pendengar Resi Dehonian dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan Resi 2 April 2017 ini, kita secara khusus akan merenungkan tentang arti dari kematian itu. Mari kita hening, kita akan dengarkan secara khusus bacaan yang diambil dari kitab Nabi Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai 14. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel ini sebenarnya menjadi spirit dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 tentang kisah Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dalam bacaan tersebut Tuhan Yesus menyatakan bahwa penyakit, penderitaan, dan kematian justru dapat menyatakan kemuliaan Allah. Itulah yang bisa kita amati dari peristiwa Lazarus. Bagi saudari Lazarus, yakni Marta dan Maria, kematian itu meninggalkan rasa duka yang mendalam. Kematian itu menyebabkan rasa kehilangan yang menyakitkan. Bagi orang-orang yang mengasihi Lazarus, kematiannya benar-benar bencana dan hilanglah harapan hidup. Namun, berbeda dengan Yesus yang mendengar kisah kematian Lazarus itu, justru kematian Lazarus itu dijadikan olehnya untuk menyatakan bahwa kuasa Allah yang diimani itu luar biasa. Kepada orang banyak yang pesimis dan senantiasa melihat hidup itu berakhir dan harapan pun mati, Yesus justru berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Namun untuk melihat kemuliaan Allah, pertama-tama Yesus memerintahkan orang-orang menggulingkan batu kubur. Maksud Yesus jelas sekali, yakni agar paradigma yang sempit, keyakinan yang melenceng, harapan yang ditindih oleh kemalangan, dengan bahasa lain, pesimisme hidup. Karena melihat Allah itu hilang, Allah itu tiada. Itu digulingkan dan kemudian diganti dengan keberanian untuk melihat jauh ke dalam kubur. Umumnya orang yang terjerumus dalam masalah atau hidup dalam kemalangan, mengalami kesusahan dan kematian, mereka larut dalam keputusasaan, menyalahkan orang lain, protes dan meratap. Ketika Yesus menyerukan untuk membuka batu kubur, Yesus mengajak orang-orang untuk melihat jauh bahwa Allah ada di sana, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Orang diajak untuk berani melepaskan pesimisme dan menyambut optimisme. Itulah yang juga sebenarnya pernah terjadi dalam diri Nabi Ayub. Saudara-saudari, kematian sebenarnya melambangkan pesimisme, keputusasaan, jalan buntu yang dihadapi oleh orang-orang banyak. Tapi ketika dihadapi bersama Allah, justru Allah akan menunjukkan kemuliaannya. Hal serupa dinyatakan dengan jelas oleh Nabi Yehezkiel. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Dengan kata lain, kita hanya bisa melompat dari situasi pesimisme ke optimisme kalau kita rendah hati, mau bersama Yesus menggulingkan itu, mau melepaskan kemalangan, mau melepaskan penderitaan, mau melepaskan kesempitan cara pandang kita terhadap hidup dari sisi gelap. Dan biarlah Yesus menjadi terang yang menuntun kita masuk ke dalam kubur sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Di situ ternyata harta berlimpah ada.
yakni kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan, aku menyerah. Saudari-saudara, itulah pesan yang ingin disampaikan pada hari ini ketika kita merenungkan kisah kematian. Semoga makna kematian yang dilihat bersama Yesus memberi kita inspirasi hidup. Habis gelap terbitlah terang, demikian kata Ibu kita Kartini. Tetapi dalam Yesus, dalam kegelapan, Allah hanya bisa dilihat kalau kita menggulingkan pesimisme kita, sisi gelap kita, dan membiarkan kita dituntun oleh Yesus ke sana. Percayakah Anda bahwa Yesus mampu melakukannya untuk kita? Tuhan memberkati kita sekalian, dan jangan lupa, mari kita manfaatkan kesempatan Prapaskah ini, hari Minggu terakhir selama masa Prapaskah ini, untuk menggulingkan batu pesimisme, batu ketidakpedulian kita yang sering menutupi kita melihat karya Allah dalam hidup kita. Amin.